Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khanifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu yang bermanfaat insyaallah. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan memulai kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab sebelumnya, yaitu kitab Bawa'ithul Khalas Minad Dzunub ya. Maka pada malam hari ini insyaallah dengan memohon bantuan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai mengkaji kitab yang berjudul Ittiba'ul Hawa. Dan kitab ini adalah seri pembahasan a'malul qulub. Ya, sebagaimana disebutkan dalam judul kitab ini, Silsilatu A'malil Qulub, ini yang kelima. Jadi ini seri pembahasan tentang amalan-amalan hati. Nah, amalan-amalan hati ini itu kan ada dua, sebagaimana amalan-amalan anggota badan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Begitu juga amal-amal yang kita lakukan dengan hati. Ada yang baik dan ada yang buruk. Amalan-amalan yang baik, beberapa kitab kita telah bahas. Di antaranya dulu kita pernah bahas tafakkur. Kitab tentang tafakkur. Kita juga pernah membahas tentang mahabbah, ya, tentang cinta. Kita juga pernah membahas kitab tentang al-khauf, ya, itu takut kepada Allah. Nah, itu amalan, diantara amalan-amalan hati yang baik, yang bagus, yang dicintai oleh Allah. Nah, kita juga pernah membahas kitab yang membahas tentang amalan hati yang buruk. Di antaranya adalah kita pernah membahas kitab Ghaflah gitu. Ya, itu tentang lalai. Nah, itu kitab yang masuk kategori pembahasan a'malul qulub, amalan hati yang buruk gitu. Nah, ini juga yang kita bahas saat ini, ittiba'ul hawa. Di sini
termasuk kepada seri pembahasan tentang amalan-amalan hati. Nah, tapi yang kategori yang buruk gitu. Nah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Baik, kita baca muqaddimah ya, halaman kelima. Penulis mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa inna tiba'al hawa anil khairi saddun. Ya, adapun setelah hamdalah sholawat, sesungguhnya ittiba'ul hawa itu mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsu anil khairi dari kebaikan, sodun itu menjadi penghalang. Ya, artinya mengikuti hawa nafsu itu penghalang kepada kebaikan. Nah, cuma kalimatnya dibalik aja. Anil khairi sodun walil aqli mudadun, dan kepada akal itu bertentangan. Mengikuti hawa nafsu itu menjadi penghalang kepada kebaikan dan menjadi lawan, menjadi antitesis kepada akal. Ya, karena pilihannya sebetulnya ada dua, hanya ada dua dalam diri kita. Mengikuti akal atau mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti akal, maka akal akan menyuruh kita, membimbing kita, menunjukkan kita kepada kebaikan. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka ia akan membawa kita kepada keburukan. Dan pilihannya ini hanya dua, salah satu dari dua ini. Kalau kita mengikuti akal, maka kita harus meninggalkan hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka berarti kita harus meninggalkan akal. Makanya lawan dari mengikuti hawa nafsu itu adalah mengikuti akal. Mengikuti akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Ulul albab, orang-orang yang berakal. Nah, li'annahu yuntiju minal akhlaqi qabaihaha. Karena mengikuti hawa nafsu itu akan melahirkan dari akhlak qabaihaha, keburukan-keburukannya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu akan memproduksi akhlak-akhlak buruk gitu. Jadi akhlak buruk itu lahir dari mengikuti hawa nafsu. Wa yudhiru minal af'ali fadaihaha, dan akan menampakkan dari perbuatan-perbuatan kejelekan-kejelekannya. Mengikuti hawa nafsu akan menampakkan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, memalukan, ya. Fadhaih itu dari fadhihah. Fadhihah itu sesuatu yang ya tidak layak lah dilakukan oleh seorang manusia, sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan, itu fadhihah namanya. Yang disebabkan karena mengikuti hawa nafsu, maka seorang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ya tercela. Wa yaj'alu sitral muru'ati mahtukan wa madkhali syarri maslukan. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu akan menjadikan sitral muru'ah, itu tirai dari harga diri seseorang, wibawa seseorang itu mahtukan, menjadi
ya tersingkap, dan pintu keburukan maslukat menjadi dimasuki atau dilalui oleh seseorang. Intinya bahwa mengikuti hawa nafsu akan membuat harga diri seseorang, ya, kemuliaan seseorang, kehormatan seseorang itu menjadi jatuh, menjatuhkan kemuliaan, menjatuhkan kehormatan seseorang, dan akan menjadikan seseorang memasuki pintu keburukan, gitu. Ya. Nah, di sini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah ini ya penulis sudah juga mulai menjelaskan secara global, ya, keburukan mafasid dari mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian penulis mengatakan al-hawa matiyatul fitnah. Hawa nafsu itu adalah kendaraan fitnah. Kendaraan fitnah, kendaraan yang akan membawa kita kepada fitnah, kepada keburukan, ya, kepada hal-hal yang buruk. Ya, fitnah itu adalah segala sesuatu yang akan menjerumuskan kita kepada keburukan. Itu fitnah. Wa dunya darul mihnah, dan dunia ini adalah negeri ujian. Fanzil anil hawa taslam. Ya, penulis mengatakan fanzil anil hawa taslam, maka turunlah dari kendaraan hawa nafsu itu, maka kamu akan selamat. Ya. Nah, jadi hawa nafsu itu ibarat kendaraan yang akan membawa seseorang kepada keburukan. Nah, kalau kita ingin selamat, turun gitu dari kendaraan itu. Jangan menaikinya. Jangan naik kendaraan itu. Karena kendaraan itu akan membawa kepada fitnah. Fanzil anil hawa taslam. Maka turunlah dari hawa nafsu, kamu akan selamat. Wa a'rid anid dunya tagnam. Dan berpalinglah dari dunia, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Wala yagurrannaka hawaka bil malahi. Dan jangan sekali-kali memperdayamu hawa nafsumu dengan permainan-permainan yang, ya, permainan-permainan yang dianggap baik, permainan-permainan yang menyenangkan. Wala taftinannaka dunya bihusnil awari, dan janganlah sekali-kali menggodamu, menfitnahmu, menjerumuskanmu kehidupan dunia, kenikmatan dunia dengan pinjaman-pinjaman yang baik. Ya, digambarkan kenikmatan dunia itu ibarat pinjaman-pinjaman yang akan nanti dikembalikan, gitu. Jangan terfitnah dengannya. Jangan terfitnah dengannya. Famuddatul lahwi tanqati. Karena waktu dari permainan itu akan ada habisnya. Akan habis. Ya. Akan habis. Ya, mengikuti hawa nafsu itu mengikuti permainan-permainan yang suatu saat akan selesai, akan habis, akan ada masa di mana permainan itu selesai. Jadi orang yang dia bermain-main dengan hawa nafsu, gitu kan, mengikuti permainan-permainan yang nanti juga akan ada habisnya. Sebagaimana permainan-permainan yang lain. Main bola misalnya, orang senang main bola, kan ada waktunya. Dan itu akan habis. Wa ariyatud dahri turtaja. Begitu ya, pinjaman-pinjaman dunia atau kenikmatan-kenikmatan dunia itu akan dikembalikan. Artinya suatu saat akan kita tinggalkan. Wa yabqa 'alaika ma tartaqibuhu minal maharim wa taktasibuhu minal ma'athim. Kemudian yang tetap atas dirimu adalah apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang haram, apa yang kamu dapatkan dari dosa-dosa. Ya, setelah permainan selesai, setelah pinjaman dikembalikan, yang tersisa tinggal apa? Dosa dan perbuatan-perbuatan yang haram yang dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Al-hawa huwal aduwwul a'zam. Hawa nafsu dia adalah musuh yang paling besar.
alladzi yajibu 'alal insani an yuqatilahu wa yuharibahu ashadda mimma yuharibu ayya aduwin. Hawa nafsu adalah musuh yang paling besar yang wajib atas manusia untuk memeranginya lebih keras dari memerangi musuh manapun. Ya, lebih keras dari memerangi musuh manapun. Jadi yang harus lebih keras kita perangi, kita lawan itu adalah hawa nafsu. Musuh yang bernama hawa nafsu harus kita perangi melebihi kita memerangi musuh-musuh yang lain. Nah, jadi sebetulnya musuh utama itu ya diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Artinya ada yang musuh yang ada dalam diri sendiri itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada dalam diri sendiri. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan seorang tidak bisa mengalahkan musuh yang ada di luar dirinya sebelum dia mengalahkan musuh yang ada dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, maka jangan berharap kita bisa mengalahkan orang lain kalau kita belum bisa mengalahkan diri kita sendiri, artinya mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Karena ia adalah musuh yang paling besar. Yaqulu Abu Hazim qatil hawaka asyadda mimma tuqatil aduwaka. Ini perkataan Abu Hazim rahimahullah, perangi hawa nafsumu lebih keras daripada kamu memusuhi memerangi musuhmu. Ya, memerangi musuh. Baik. Kemudian penulis melanjutkan al-hawa'u huwa asasu kulli fitnatin. Hawa nafsu adalah pangkal setiap fitnah. Pangkal setiap fitnah. Wasababu kulli baliyatin, dan sebab setiap malapetaka musibah. Qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya nafsu tubi, wahai hawa nafsuku, tubi, bertobatlah kamu. Wahai hawa nafsu, wahai nafsu, gitu ya. Tubi, bertobatlah kamu. Fa innal mauta qad hana. Karena sesungguhnya kematian akan datang. Wa'sil hawa, maksiatilah, durhakailah hawa nafsu. Fal hawa mazala fattana, karena hawa nafsu itu senantiasa mendatangkan fitnah, akan senantiasa menfitnah, akan senantiasa membawa kepada keburukan. Nah, walamma kana hadza sya'nul hawa, dan oleh karena seperti inilah keadaan hawa nafsu, wajibal haditsu anhu, maka wajib bagi kita untuk membahasnya. Ya, karena hawa nafsu ini sesuatu yang sangat berbahaya, maka perlu kita untuk membahasnya, untuk mengetahuinya. Untuk mengetahuinya supaya apa? Hatta nabta'id an hadzal maradil khatir wasyarril mustatir. Supaya kita bisa menjauhi penyakit yang berbahaya ini. Supaya kita bisa menjauhi keburukan yang sangat berbahaya, mustatir ini, yang bisa mengepung kita, menjerumuskan kita kepada keburukan. Nah, jadi perlu kita untuk membahas bahayanya tentang mengikuti hawa nafsu ini supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita bisa menghindarinya. Makanya selain yang baik-baik kita pelajari itu, yang buruk-buruk juga harus kita pelajari. Yang baik kita pelajari supaya kita bisa mengikutinya. Ya, yang buruk kita pelajari supaya kita bisa menghindarinya. Ya, yang benar kita pelajari supaya kita bisa mengikutinya. Yang batil kita juga pelajari supaya kita bisa terhindar darinya. Ya, dan ini adalah manhaj Al-Quran di dalam menjelaskan sesuatu kepada umatnya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi
Man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi. Dalam sebuah syair dikatakan, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tapi litawakihi, akan tapi untuk menghindarinya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, tidak bisa membedakan keburukan dengan kebaikan, waqa'a fihi, maka dia akan terjerumus kepadanya. Jadi antara salah satu faktor seseorang terjerumus keburukan adalah karena dia tidak mengetahui hakikat dari keburukan itu. Ya. Di antara sebab banyak orang terjerumus kepada kesyirikan misalnya. Ya, sebabnya apa ya? Karena dia tidak mengetahui, karena mereka tidak mengetahui hakikat dari kesyirikan itu sendiri. Di antara sebab banyak manusia terjerumus kepada bid'ah, karena banyak di antara mereka tidak mengenal hakikat bid'ah itu sendiri. Banyak manusia yang terjerumus kepada kemaksiatan juga diantaranya adalah sebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui hakikat dari kemaksiatan itu sendiri dan bahayanya. Nah, maka disinilah ilmu itu sangat penting, tidak hanya ilmu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, tapi juga ilmu yang berkaitan dengan keburukan-keburukan. Nah, wa sanatatarraqu fi hadzal kitab ila ta'rifil hawa, dan kita akan memasuki pembahasan dalam kitab ini tentang pengertian hawa nafsu. Nanti akan dijelaskan itu tentang ta'riful hawa, pengertian atau definisi hawa nafsu. Wa adrarihi, begitu juga tentang bahaya-bahayanya. Wa fawaidi mukhalafatihi, kemudian faidah-faidah menyelisihi hawa nafsu. Wa asbabit tibaihi, sebab-sebab yang menjadikan seseorang mengikuti hawa nafsu. Wa turuqi ilajihi, begitu juga cara-cara untuk mengobati hawa nafsu. Wal farqi bainal mahmudi minhu wal madhmum, dan perbedaan antara hawa nafsu yang terpuji dan hawa nafsu yang tercela. Ya. Nah, ini secara global pembahasan yang akan kita bahas dalam kitab ini. Ya, ini cakupan dari pembahasan yang ada dalam kitab ini. Pengertian hawa nafsu, bahaya-bahayanya, faidah-faidah menyelisihinya, sebab-sebab mengikutinya, cara-cara mengobatinya, dan perbedaan antara yang terpuji dengan yang tercela darinya. Wala yafutuni an ashkura kulla man sahama fi i'dadi hadhil madah wa ikhrajiha bis suratil mardiyah. Dan tidak lupa katanya aku mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang berkontribusi dalam mempersiapkan materi ini dan menerbitkannya dalam bentuk yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Nah, ini muqaddimah ya. Baik. Maka berikutnya kita baca ta'riful hawa, pengertian hawa nafsu. Pengertian atau definisi hawa nafsu. Al-hawa fil lughah masdaru hawaya. Masdaru hawaya. Jadi al-hawa itu masdar dari fiil hawaya idza ahabbahu washtahahu. Ya, dikatakan hawaya seseorang itu apabila dia mencintainya dan menginginkannya. Jadi hawa nafsu itu atau hawa gitu ya. Kita terjemahkan hawa nafsu, tapi kalau dalam bahasa Arab sebetulnya kadang disebut hawa saja. Ahwa jamaknya. Ya. Nah, nafs itu jiwa, artinya hawa nafsu itu yang diinginkan oleh jiwa manusia gitu. Yang cenderung kepada keburukan. Gitu, yang cenderung kepada keburukan. Tapi secara bahasa hawa itu artinya menyukai dan menginginkan. Secara bahasa. Ya. Nah, yang diinginkan oleh jiwa, yang diinginkan oleh nafsu gitu, nafs. Al-hawa fil istilah, adapun hawa, al-hawa fil istilah secara istilah, al-hawa mailanun nafsi, kecenderungan jiwa, ila ma tastalidduhu minasyahawat, kepada apa yang
dianggap lezat oleh nafsu itu minasyahawat berupa syahwat, berupa hal-hal yang diinginkan. Min ghairi da'iyati syar'i, tanpa adanya dorongan syariat. Nah, jadi ini ya secara istilah yang dimaksud hawa di sini atau hawa nafsu itu kecenderungan, kecondongan nafsu jiwa kepada syahwat yang diinginkan, yang dianggap lezat, dianggap nikmat gitu kan. Jadi kepada kenikmatan lah. Ya, tapi tanpa adanya dorongan syariat. Ya, tanpa adanya dorongan syariat. Ya, nah, karena terkadang seseorang cenderung kepada sesuatu ya, dan kecenderungan itu baik. Nah, maka ini tidak disebut hawa nafsu gitu. Seseorang cenderung kepada kebaikan, tapi di situ ada dorongan syariatnya. Ada dorongan syariat, ada perintah syariat di situ. Maka ini tidak termasuk hawa nafsu yang dibahas di sini. Nah, jadi hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada syahwat yang diinginkan tanpa ada dorongan syariat. Wa qala Ibnul Qayyim al-hawa mailut tab'i ila ma yulaimuhu. Hawa itu adalah kecondongan tabiat kepada apa yang sejalan dengannya. Wa hadzal mailu, dan kecondongan ini khuliqa fil insani li darurati baqaihi. Dan kecenderungan ini diciptakan pada diri manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, jadi hawa ini keinginan yang ada dalam diri, kecondongan yang ada dalam diri manusia gitu ya, kepada yang diinginkan itu tidak selamanya negatif. Tidak selamanya negatif. Jadi ia diciptakan pada diri manusia, di antara tujuannya adalah untuk ya keberlangsungan hidupnya. Fa innahu laula mailuhu ilal mat'am wal masyrab wal mankah ma'akala wala syariba wala nakaha. Karena kalau manusia itu tidak ada kecondongan kepada makanan, kepada minuman, kepada pernikahan, maka dia tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan menikah. Ya. Ini juga ini sisi positif dari adanya hawa tadi. Ya, kalau kita tidak punya keinginan untuk makan, tidak punya keinginan untuk minum, tidak punya keinginan untuk menikah, ya maka bagaimana keberlangsungan hidup manusia ini? Ya, padahal keberlangsungan hidup manusia itu ditentukan oleh hal-hal ini, gitu. Nah, fal hawa mustahfin laha lima turiduhu hadhihi nafsu. Maka hawa itu dialah yang mendorong kepadanya, kepada apa yang diinginkan oleh nafsu tadi. Kama annal ghadab dafi'un anhu ma yudhihi, sebagaimana ghadab, marah gitu ya, itu menjadi pelindung, pembela darinya dari apa yang bisa menyakiti kepadanya. Nah, jadi ini sisi positif dari hawa. Jadi hawa itu tidak mesti negatif. Tidak mesti negatif. Ada manfaatnya juga gitu ya. Ada manfaat di kecondongan dan keinginan yang ada dalam diri kita, itu adalah hawa, ya, itu juga memiliki sisi manfaat. Sebagaimana ghadab, marah, ya dalam hadis dikatakan jangan marah, tapi marah itu kadang-kadang perlu juga, yang akan menjadikan kita itu membela diri kita, melindungi diri kita dari hal yang bisa menyakiti kita, merugikan kita, kan ghadab. Kalau orang tidak bisa marah, nanti ya kan, dia tidak bisa membela dirinya sendiri dari apa yang bisa menyakiti kepadanya. Ya, jadi disakiti kayak cicing gitu kan, tidak bereaksi apa-apa kalau tidak punya rasa marah gitu kan. Nah, jadi marah ini penting. Ya. Nah, untuk jihad misalnya, jihad juga perlu ada marah ya kan di situ kan. Mah jihad bari henteu marah gitu kan. Nah, itu marah karena agama Allah ya dihinakan, karena Allah dan Rasulnya didustakan, perlu marah itu. Ya, termasuk untuk membela diri itu perlu ada ghadab. Kalau Allah tidak menciptakan rasa marah pada diri manusia, ya,
akan banyak kemaslahatan yang terabaikan, dan akan banyak juga kerusakan yang timbul kepada diri manusia. Nah, termasuk hawa di sini juga sekali lagi punya sisi manfaat, punya sisi ya positif. Nah, ini pengertian ya. Jadi pengertian hawa itu intinya adalah apa yang diinginkan oleh jiwa itu aja. Ya, apa yang diinginkan oleh jiwa. An-nahyu anittiba'il hawa, larangan dari mengikuti hawa. Larangan dari mengikuti hawa. Nah, hawa yang dimaksud adalah yang ya keinginan dan kecenderungan kepada yang diharamkan atau kepada kebatilan. Tawata'atil adillatu syar'iyyah 'ala nahyi anittiba'il hawa. Telah banyak dalil-dalil syar'i yang menunjukkan kepada larangan mengikuti hawa nafsu. Waqad nahajat hadhil adillatu aktsar min manhajin wa tariqin li ajli dzalik. Dan dalil-dalil ini telah menempuh lebih dari ya satu manhaj atau satu metode di dalam menjelaskan atau dalam melarang mengikuti hawa nafsu. Jadi ada beberapa metode dalam hal ya melarang mengikuti hawa nafsu ini, dalam hal larangan mengikuti hawa nafsu ini. Jadi ada beberapa bentuk ya. Nah, fataratan ya'ti ad-dalilu fin nahyi 'anil hawa mutlaqan. Nah, terkadang datang dalil itu ya dalam hal melarang mengikuti hawa nafsu secara mutlak dengan larangan yang jelas gitu kan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil fala tattabi'ul hawa. Jelas sekali di sini ya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk tidak berbuat adil. Ini dalam masalah kesaksian. Jadi seorang ketika menjadi saksi harus adil, jangan mengikuti hawa nafsu sehingga tidak berbuat adil, sehingga menyimpang dalam kesaksiannya. Fala tattabi'ul hawa. Ini jelas larangan yang jelas. Ya. Surat An-Nisa ayat 135. Wa qala ta'ala, begitu juga Allah Ta'ala berfirman, ya Dawudu, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka berikanlah keputusan di antara manusia itu dengan hak. Jadi kalau memutuskan perkara di antara manusia itu ya berikan keputusan dengan hak, dengan benar. Jangan membuat keputusan, menentukan keputusan dengan kebatilan. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Ini juga kalimat jelas, kalimat larangan yang jelas. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, sehingga hawa nafsu itu menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Fala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Ini Shad ayat 36. Nah, ini metode yang pertama dalam hal larangan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wataratan yatid dalil finnahi anittibai ahwa'i ahlil kufri wad dhalal. Terkadang dalil itu datang dalam larangan mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir, orang-orang yang sesat. Gitu. Kalau di metode yang pertama kan jelas jangan mengikuti hawa nafsu, gitu, hawa nafsu kita. Nah, terkadang di dalam Al-Qur'an disebutkan dalil-dalil yang melarang mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir, mengikuti hawa nafsu ahlud dolal, orang-orang yang tersesat. Nah, dan ini banyak ya di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Ta'ala berfirman misalnya, wala tattabi' ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Nah, kita di sini dilarang mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir. Orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang tidak beriman kepada akhirat. Jangan ikuti hawa nafsu mereka gitu. Wahum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka terhadap Rabb mereka ya'dilun, mereka menyimpang ya. Nah, begitu juga wa amara subhanahu nabiyahu an yaqula lil kufar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya supaya mengatakan kepada orang-orang kafir, "Qul," katakanlah wahai nabi, "la attabi'u ahwa'akum." Ya, katakanlah wahai nabi, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dalaltu idzan. Jika demikian maka aku akan tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku tidak termasuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Ya, kalau aku mengikuti hawa nafsu kalian, aku akan tersesat dan aku akan ya keluar dari golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini surat Al-An'am ayat 56. Wa qala jalla sya'nuhu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ini juga sama. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka itu apa? Qad dhallu, mereka itu telah benar-benar tersesat min qablu, sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka juga menyesatkan banyak manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka pun tersesat dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Ini perintah atau larangan dari mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tersesat dan menyesatkan. Jangan diikuti, gitu ya, jangan diikuti. Nah, wa qala jalla jalaluhu, wa qala azza wa jal, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah urusan di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dari apa yang datang kepadamu dari kebenaran yang telah datang kepadamu, gitu ya. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka sehingga kamu meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Al-Maidah ayat 48. Kemudian ayat yang lain, wa qala subhana falidzalika fad'u, dan kepadanya hendaklah kamu menyeru, wastaqim kama umirta, dan istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan, wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qala subhana, yang terakhir, wa qala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu mentaati orang yang telah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari zikir kepada kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya itu berlebih-lebihan ya. Dan adalah urusannya itu kemudian berlebih-lebihan. Surat Al-Kahfi ayat 28. Fa'adhafallahu azza wa jalla al-hawa ilal kufari wal musyrikin. Nah, dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hawa nafsu itu kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang musyrik. Li'anna ahwa'ahum dhalatun anil haq, karena hawa nafsu mereka itu tersesat dari kebenaran. Oleh karena itu kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, karena hawa nafsu mereka itu menyesatkan dari kebenaran. Bi khilafil mu'min, berbeda dengan orang beriman. Fa innal kafira hawahu kulluhu batilun. Ya. Sesungguhnya orang kafir hawa nafsunya itu semuanya batil. Wal mukmin, adapun orang beriman, apa yang diinginkan oleh hawanya itu, oleh jiwanya itu, ya tidak mesti itu kebatilan. Qad yartaqi hawahu hatta yasira muwafiqan lima amara bihi subhana.
Adapun orang beriman terkadang hawa nafsu itu naik sehingga menjadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika orang beriman atau ketika seseorang itu hawa nafsunya itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, nah ini berarti ini jiwanya ini sudah menjadi jiwa yang disebut dengan jiwa mutmainnah, itu jiwa yang tenang, itu nafs, ya kan. Nafs itu kan ada tiga, ada nafs ammarah bisu, ada nafs lawwamah, dan ada nafs mutmainnah, ya, mutmainnah. Maka terkadang seseorang itu, ya, orang yang beriman dia mendapatkan kelezatan, kenikmatan itu kan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jiwa yang hawa nafsunya itu, orang yang hawa nafsunya itu sudah sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia bisa, ya, dia cenderung hatinya itu kepada ibadah, kepada ketaatan, kepada amal soleh. Ya. Nah, itu hawa nafsu yang sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Wa tabi'an lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hawa nafsunya itu kemudian menjadi yang mengikuti kepada apa yang datang dari Nabi SAW. Wa idza mala ila syai', ketika nafsunya itu atau hawanya itu condong kepada sesuatu, kana dzalika syai'u sunnatan wa ta'atan, maka sesuatu itu adalah suatu sunnah dan ketaatan. Fa'ala adnal ahwal qad yakunu mubahan, setidaknya yang dia hawa nafsu itu condong kepadanya, sesuatu itu adalah sesuatu yang mubah. Ini hawanya orang beriman, hawanya orang beriman. Jadi kecondongan itu kepada sunnah, kecondongan kepada ketaatan, atau setidaknya kepada perbuatan yang mubah gitu, bukan kepada yang haram. Allah Ta'ala berfirman, afaman kana ala bayyinati min rabbih, apakah orang yang berada di atas penjelasan dari Rabbnya, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, seperti orang yang diperindah untuknya buruknya amalannya, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.